You know, Jimmy, you ought to think about. Halo guys, selamat datang kembali di channel Ulas Film. Channel yang mencoba untuk mengulas berbagai macam film agar bisa kalian nikmati semua guys. Kali ini admin mencoba mengulas film yang berjudul Bully tahun 2018. Film ini dibintangi oleh Tucker Albrizi sebagai Jimmy. Seperti di judul, tema yang diangkat dalam film ini adalah peristiwa sehari-hari di sekitar kita guys, yaitu bullying. Mungkin beberapa di antara kita pernah mengalaminya. Seperti film ini contohnya guys. Bagaimana detail filmnya? Tanpa panjang lebar lagi, ayo kita ulas filmnya guys. Scene diawali dengan kemunculan 3 orang jagoan sekolah yang suka membuli. Ketua mereka bernama Miles. Seperti biasa, mereka ke sekolah hanya untuk mengganggu teman-temannya. Termasuk Jimmy. Jimmy yang gendut sering kali menjadi sasaran bullying Miles. Meski sering dibully, Jimmy terus-menerus bersabar dan tidak pernah membalas Miles. Jimmy memiliki 2 orang teman yang bernama Andy dan Bobby. Mereka bersahabat dan sering kali bersama ketika di sekolah. Jimmy memiliki ibu yang sangat penyayang dan ayah yang sangat mempedulikannya. Ayahnya mencoba mendorong Jimmy untuk mendekati gadis-gadis di sekolahnya. Namun, Jimmy sadar diri karena perawakannya yang gemuk, ia tidak percaya diri. Singkat cerita, Jimmy beserta kedua temannya hendak berangkat ke sekolah. Namun tiba-tiba di tengah jalan, ia bertemu dengan kelompok Miles. Dan Bobby langsung lari terbirit-birit. Pada momen ini, Miles mencoba untuk memalak Jimmy uang sebesar $100. Dan tentunya sangat sulit bagi Jimmy untuk mendapatkan uang sebesar $100 tersebut. Hal ini akan dibicarakan kembali pada saat di sekolah nanti. Saat mereka sudah berada di dalam kelas, Bobby yang merupakan teman Jimmy juga tidak pernah luput dari gangguan teman-teman Miles. Hey, what's going on over there? Keep your fucking hands off me! Bobby yang sedang sedih karena bulian tadi dihampiri oleh Jimmy untuk menghiburnya. Untuk menghilangkan rasa sedih yang dialami oleh Bobby, Jimmy menraktir Bobby makan siang. Porsi makan yang besar sudah menjadi kebiasaan Jimmy saat ia makan. Hal ini tentu saja membuat heran kedua temannya. Di sela-sela makan, Andy dan Bobby mencoba untuk mencomblangi Jimmy dengan seorang wanita yang bernama Adrian. Wanita ini beberapa kali memperhatikan Jimmy, namun Jimmy tidak tahu kalau ia sedang diperhatikan oleh Adrian. Tiba-tiba datanglah Miles yang merecoki acara makan mereka. Miles mendatangi Jimmy untuk meminta uang $100 yang ia minta sebelumnya. Hal ini tentu saja mengganggu murid-murid lain yang sedang makan di sebelahnya. Saat ditegur, justru Miles malah memberontak. Miles justru memaki-maki murid yang menegurnya. Namun ketika ia didatangi oleh murid yang lebih besar dari dirinya, Miles tentu saja takut. Dan Miles pun pergi meninggalkan mereka. Di tengah jalan saat ia hendak pulang, Jimmy dicegat oleh Miles, yang benar-benar kesal atas peristiwa tadi. Dan tidak bosan-bosannya Miles selalu memalak Jimmy. Jimmy yang merasa tidak berhutang apapun kepada Miles, menolak apa yang diminta oleh Miles. Hal ini membuat Miles meradang, dan akhirnya ia menghajar Jimmy habis-habisan. Keributan tersebut memancing pemilik rumah yang bernama Mr. Action keluar dari rumahnya.
Ia pun menolong Jimmy yang mengalami luka lebam-lebam di wajahnya. Mr. Action ini ternyata adalah mantan petinju kelas berat. Ia sudah berpengalaman di dunia tinju berpuluh-puluh tahun lamanya. Ia juga memiliki banyak rekan tinju, pelatih tinju yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi Jimmy. Mendengar perkataan Mr. Action tadi membuat Jimmy sangat ingin berlatih tinju. Jimmy meminta Mr. Action untuk melatihnya berlatih tinju agar ia bisa mengalahkan Miles. Mr. Action menyanggupi permintaan dari Jimmy, namun yang melatih bukanlah Mr. Action, karena ia merasa sudah terlalu tua. Namun Mr. Action akan mencoba meminta temannya untuk melatih Jimmy. Tidak lama kemudian, Mr. Action mengantarkan Jimmy pulang. Dan betapa kagetnya orang tua Jimmy melihat wajah Jimmy yang penuh lebam. Mr. Action menjelaskan kepada ibunya Jimmy bahwasannya Jimmy telah berkelahi dengan Miles di depan rumah Mr. Action. Ayah Jimmy pun juga berterima kasih kepada Mr. Action karena telah menolong anaknya. Keesokan harinya, Jimmy beserta kedua orang tuanya mendatangi rumah Mr. Action. Orang tua Jimmy meminta Mr. Action untuk melatih anaknya. Mr. Action membawa Jimmy ke camp pelatihan yang dimiliki oleh rekannya, yaitu Manny. Dan kedepannya, Jimmy akan dilatih oleh Manny. Singkat cerita, Mr. Action, Jimmy, dan kedua orang tuanya bertemu dengan Manny. Mereka menceritakan kepada Manny mengenai peristiwa apa yang telah dialami oleh Jimmy. Mendengar ceritanya, Manny pun bersedia untuk melatih Jimmy. Namun Manny meminta kepada Jimmy untuk sungguh-sungguh berlatih dan jangan pernah putus asa. Keesokan harinya, sesuai jadwal, Jimmy bersama Mr. Action mendatangi camp pelatihan Manny. Di sana sudah menunggu Manny yang siap untuk melatih Jimmy. Di sini terlihat Jimmy sangat serius untuk berlatih. Meskipun ini adalah latihan perdananya, tapi Jimmy sama sekali tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Tak terasa latihan pun telah selesai. Mr. Action mengantarkan Jimmy pulang ke rumahnya. Namun di sini Jimmy sedikit curhat kepada Mr. Action bahwasannya Jimmy menyimpan kekesalan kepada Miles yang selalu meminta uang $100 kepadanya. Mr. Action memberikan siasat kepada Jimmy agar Jimmy berpura-pura mengiyakan akan membayar uang $100 tersebut. Bahkan ditambahkan menjadi $200, asalkan jangka waktunya bisa diperpanjang. Mr. Action berharap agar pada saat jatuh tempo nanti, Jimmy sudah memiliki kemampuan bela diri yang mahir untuk bisa menghajar Miles, tanpa harus membayar $200 tersebut. Keesokan paginya di sekolah seperti biasa, Jimmy didatangi oleh Miles untuk meminta uang $100. Sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh Mr. Action, Jimmy meminta penangguhan waktu 1 bulan bahkan akan memberikan kelebihannya menjadi $200. Akhirnya, Miles pun termakan dengan siasat ini. Ia menyetujui apa yang dikatakan oleh Jimmy, padahal ini hanya siasat belaka. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, Jimmy kembali ke camp latihan. Namun tidak seperti biasa, kali ini Jimmy sangat tidak bersemangat. Pukulannya lemah, loyo, dan tidak berdaya. Dan ini mendapatkan kritik dari Manny. Manny bertanya kepada Jimmy, mengapa hari ini ia sangat tidak bersemangat. Dan Jimmy menjawab, ia sedang kelelahan. Ia tidak memiliki energi pada hari ini. Kemudian Manny mengadu kepada Mr. Action bahwasannya ada yang lain pada diri Jimmy hari ini. Ia sangat tidak bersemangat dan tidak memiliki gairah untuk berlatih. Dan Mr. Action pun memahaminya.
Mr. Action akan bertanya kepada Jimmy apa yang sedang terjadi. Di dalam mobil saat mengantarkan Jimmy pulang, Mr. Action bertanya kepada Jimmy, mengapa Jimmy pada hari ini sangat tidak bersemangat. Dan Jimmy pun menjawab bahwasannya ia putus asa. Ia merasa apa yang ia lakukan ini adalah sia-sia. Ia tidak percaya diri, ia gendut, dan tidak mungkin bagi dirinya untuk bisa belajar bela diri karena tubuhnya tersebut. Ia pun rela untuk dibully seumur hidupnya. Namun Mr. Action terus memberikannya semangat. Mr. Action meminta kepada Jimmy agar tidak mudah putus asa dan terus berjuang. Dan cobalah untuk berusaha lagi. Mendengar semangat dari Mr. Action, akhirnya Jimmy termotivasi kembali. Keesokan paginya, Jimmy and Friends didatangi oleh kelompok Miles. Seperti biasa, Miles terus membuli Jimmy dan teman-temannya, serta mendesak Jimmy untuk segera memberikan uang $200. Jika Jimmy mengingkarinya, maka ia dan teman-temannya akan dihabisi satu persatu. Melihat Bobby dipukuli, Jimmy tidak tega dan mencoba berusaha menghiburnya. Melihat kondisinya dan teman-temannya diperlakukan seperti ini, amarah Jimmy menjadi semakin memuncak. Ia pun mencoba kembali ke camp latihan. Di camp pelatihan, terlihat Mr. Action sudah menunggunya. Terlihat pada hari ini, Jimmy berlatih sangat keras, sangat bersemangat. Sampai-sampai secara tidak sengaja, Jimmy memukul jatuh Manny. Mr. Action dan Manny sangat takjub melihat latihan Jimmy pada hari ini. Yang ada di dalam pikiran Jimmy adalah berlatih sekuat mungkin agar bisa mengalahkan Miles. Di kantin sekolah, Jimmy bercerita kepada Andy bahwasannya suatu saat nanti Jimmy akan bisa untuk menghajar Miles. Jimmy bercerita kepada Andy bahwasannya saat ini Jimmy sedang berlatih tinju. Dan harapannya suatu saat nanti ilmu tinjunya bisa ia gunakan untuk menghajar Miles. Tiba-tiba di antara mereka hadir Adrian yang datang untuk mencoba mengajak berkencan Jimmy. Adrian mengajak Jimmy untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Betty Jumat malam ini. Karena merasa tidak enak, akhirnya Jimmy mengiyakan ajakan Adrian tersebut. Singkat cerita, saat ini mereka sedang berada di tempat Betty. Jimmy dan Adrian terlihat saling menyukai. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Jimmy yang gendut, kemudian Adrian yang seram. Mereka saling melengkapi. Sedang asyik-asyiknya berkencan, tiba-tiba Jimmy dan Adrian didatangi oleh anak buah Miles. Namun Jimmy tidak terima dan langsung mengusirnya. Terlihat di sini, Jimmy sudah mulai memiliki nyali untuk melawan kelompok Miles. Tak terasa, waktu demi waktu telah Jimmy lalui. Materi pelatihan bela diri sudah banyak dikuasai oleh Jimmy, dan saat ini Jimmy dihadapkan oleh porsi latihan yang lebih sulit, yaitu latihan bela diri mixed martial art atau seni bela diri campuran. Ini adalah seni bela diri tersulit yang diajarkan kepada Jimmy. Namun, karena semangat dan perjuangannya, Jimmy pun bisa melalui latihan ini dengan baik.
Waktu berlalu dan tidak terasa hari ini adalah tanggal deadline Jimmy membayar uang $200 kepada Miles. Dan tentu saja Miles tidak akan pernah lupa terhadap ambisinya. Ia mengancam Jimmy dan meminta Jimmy untuk segera memberikan uang $200 sepulang sekolah nanti. Di toilet sekolah, Jimmy berkenalan dengan seseorang yang bernama Vinny. Vinny mengetahui bahwasannya akan ada kejadian menarik saat pulang sekolah nanti. Vinny juga mengetahui bahwasannya Jimmy berlatih di camp pelatihan Manny. Jimmy keheranan, bagaimana Vinny bisa mengetahui apa yang dialami oleh Jimmy. Vinny menyemangati Jimmy dan mendukung Jimmy untuk memberi pelajaran kepada Miles saat pulang sekolah nanti. Sayangnya, obrolan mereka berdua didengar oleh anak buah Miles, dan ia melaporkannya kepada Miles melalui pesan singkat bahwasannya Jimmy sudah memiliki kemampuan bela diri. Kesal mengetahui berita tersebut, Miles dengan liciknya menyusun siasat. Ia mencoba memanggil seseorang yang bernama Glasgow Billy untuk memberi perhitungan kepada Jimmy saat pulang sekolah nanti. Waktu menunjukkan pukul 3 sore adalah jam pulang sekolah. Betapa kagetnya Jimmy ketika ia melihat ke lapangan sudah ramai berkumpul orang-orang. Dengan kata lain, berita sudah tersebar dengan cepat. Jimmy menghampiri Miles. Ia menjelaskan kepada Miles bahwasannya ia sama sekali tidak akan memberi Miles uang $200. Dan Jimmy siap jika untuk berduel dengan Miles. Namun karena pengejutnya Miles, ia menyatakan kepada Jimmy bahwasannya Jimmy harus bertanding terlebih dahulu dengan Glasgow Billy sebelum bertanding dengan Miles. Namun, malang bagi Miles. Glasgow Billy yang ia undang untuk datang ke lapangan pada sore ini, ternyata ia disekap oleh seseorang yang tidak dikenal. Ternyata orang yang menyekap Glasgow Billy adalah orang suruhan Vinny. Maka, tidak ada jalan lain bagi Miles selain meladeni Jimmy. Dan duel pun terjadi. Di awal, beberapa kali Jimmy terkena pukulan Miles. Ia terjatuh. Namun, itu bukan alasan bagi Jimmy untuk menyerah. Ia pun kembali bangkit. Jimmy menangkis pukulan dari Miles dan berhasil membalas pukulan Miles dengan pukulan pertama yang masuk mendarat ke kepala Miles. Berulang kali, Miles mencoba kembali memukul ke arah Jimmy, namun gagal. Karena frustasi, Miles meminta teman-temannya untuk memegangi Jimmy. Namun, Jimmy tidak sendiri. Teman-teman Jimmy juga ikut membantu Jimmy. Jimmy meminta kepada Miles untuk berhenti membuli orang lain. Karena mereka itu adalah teman. Sesama teman dilarang untuk saling membuli. Miles mencoba serangan terakhir, namun tetap saja ia gagal. Dan pada akhirnya, pertarungan pun dimenangkan oleh Jimmy. Peristiwa ini masuk dalam berita nasional yang tentu saja tersebar ke seluruh penjuru New Jersey. Orang tua Jimmy pun melihat peristiwa tersebut dari televisi dan merasa bangga karena anaknya telah berhasil bangkit dari keterpurukan.
Dan pada akhirnya, Jimmy dan teman-temannya menjadi jagoan sekolah yang baik hati. Dan film pun selesai. Gimana guys filmnya? Pernah ada yang ngalamin nggak? Tulis di kolom komen ya. Di IMDb, film ini memiliki rating sebesar 5,4. Cukup lumayan ya. Pesan yang disampaikan dalam film ini adalah jangan pernah sekali-kali merendahkan orang lain, karena bisa jadi orang lain itu lebih baik dari diri kita. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di next video.